Di sebuah desa kecil di lereng gunung, seorang remaja bernama Dika menanam lebih dari sekedar cabai. Ia menanam mimpi. Mimpi tentang teknologi, harapan, dan masa depan yang tumbuh dari tanah sendiri. Ini bukan cerita tentang kota besar, ini tentang perjuangan remaja desa yang tak pernah menyerah. Yang percaya bahwa ladang bisa menjadi tempat belajar, bukan hanya tempat kerja. Selamat datang di Ladang Impian Dika. Kisah inspiratif tentang mimpi, tanah, dan cahaya yang dibawa pulang. Kalau kamu suka cerita seperti ini, yang menyentuh hati, dan penuh semangat lokal, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah. Ceritamu juga bisa jadi inspirasi berikutnya. Yuk kita tumbuhkan harapan bersama, karena dari ladang kecil pun, mimpi besar bisa tumbuh. Dika 16 tahun tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung. Ayahnya seorang petani, ibunya menjahit di rumah. Setiap pagi sebelum sekolah, Dika membantu menyiram tanaman cabai dan memeriksa irigasi. Ia bukan anak yang banyak bicara, tapi pikirannya penuh mimpi. Ingin jadi insinyur pertanian dan membangun sistem tanam yang lebih efisien untuk desanya. Namun mimpi itu tak mudah. Sekolahnya jauh, harus naik sepeda 7 km. Kadang ban bocor, kadang hujan deras. Teman-temannya lebih tertarik jadi seleb TikTok atau merantau ke kota. Dika tetap bertahan, belajar dari buku-buku bekas dan video edukasi yang ia unduh saat signal sedang bagus. Suatu hari, ia mengikuti lomba inovasi pelajar tingkat kabupaten. Ia membuat prototipe alat pengiriman otomatis dari barang bekas, botol, selang, dan timer sederhana. Banyak yang meremehkan, tapi Dika tak gentar. Di hari presentasi, ia mengenakan baju batik dan sandal bersih. Di depan juri ia berkata, "Saya ingin petani di desa saya bisa istirahat lebih banyak tanpa takut tanamannya kering." Alatnya tak sempurna, tapi idenya menyentuh hati. Ia tak menang juara 1, tapi mendapat undangan dari universitas negeri untuk ikut pelatihan teknologi tepat guna. Sepulang dari lomba, Dika berdiri di ladang cabai milik ayahnya. Langit senja menyala oranye, ia menatap tanah, lalu menatap langit. Suatu hari, ladang ini akan jadi tempat belajar, bukan cuma tempat kerja, gumamnya. Hari Senin pagi, langit mendung menggantung di atas sekolah menengah tempat Dika belajar. Ia datang lebih awal seperti biasanya, duduk di bangku belakang kelas sambil membuka buku catatan berisi sketsa dan rancangan alat pertanian. Tapi hari itu berbeda. Teman-temannya mulai memperhatikan. Itu yang kemarin ikut lomba di kabupaten ya?" bisik Randy ke teman sebangkunya. Dika pura-pura tak dengar. Ia sudah terbiasa jadi bayangan di kelas. Tapi sejak lomba itu, namanya mulai disebut-sebut. Bahkan Bu Rini, guru biologi, memintanya maju ke depan kelas. "Dika, ceritakan sedikit tentang alat yang kamu buat kemarin," katanya sambil tersenyum. Dengan suara pelan tapi mantap, Dika menjelaskan tentang alat penyiram otomatisnya. Ia menggambar sketsa di papan tulis, menjelaskan cara kerja sensor air dan sistem tetes yang ia rancang dari barang bekas. Tak disangka kelas menjadi hening. Bahkan Randy yang biasanya sibuk menggambar di meja, kini menatap penuh perhatian. Setelah kelas usai, seorang siswi bernama Lela menghampirinya. "Dik, kamu bisa bantu aku nggak bikin alat buat kebun bunga ibuku? Dia suka lupa nyiram." Dika mengangguk sambil kikuk. "Bisa, asal ada botol bekas dan timer." Sejak hari itu, Dika mulai sering diminta membantu teman-temannya. Ia tak lagi sendirian di perpustakaan, ia mulai dipercaya dan ia mulai didengar. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang mengganjal, ayahnya. "Belajar tinggi-tinggi, ujungnya tetap di sawah," kata ayahnya suatu malam sambil menambal cangkul. Dika menunduk. "Tapi kalau kita bisa bikin sawah lebih mudah diurus, kenapa tidak?" Ayahnya diam, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kalau kamu bisa buktikan, ayah akan percaya." Itu malam yang panjang bagi Dika. Tapi di dalam hatinya, tekadnya justru makin kuat. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa punya suara. Dan suara itu mulai didengar. Bulan Mei datang membawa dua hal yang sama-sama penting bagi Dika. Musim tanam cabai dan seleksi beasiswa ke kota. Di rumahnya, ayahnya sibuk menyiapkan lahan. Di sekolah, guru BK membagikan formulir pendaftaran beasiswa untuk pelatihan teknologi pertanian di universitas negeri. "Kalau kamu lolos, kamu bisa belajar langsung dari dosen-dosen," kata Bu Rini sambil menyerahkan formulir itu. "Tapi kamu harus ikut seleksi minggu depan." Dika mengangguk, tapi hatinya gelisah. Minggu depan adalah waktu tanam cabai, masa paling sibuk di ladang. Ayahnya tak pernah minta bantuan, tapi Dika tahu kalau ia pergi, ladang akan terbengkalai.
Malam itu, di bawah lampu minyak, Dika berbicara dengan ayahnya. "Ayah, minggu depan ada seleksi beasiswa." Tapi itu pas waktu tanam. Ayahnya diam lama lalu berkata, "Kalau kamu yakin itu penting, pergilah. Ladang bisa tunggu, tapi jangan setengah hati." Dika tertegun. Itu pertama kalinya ayahnya memberi izin tanpa ragu. Ia merasa seperti diberi kunci untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Hari seleksi pun tiba. Dika naik sepeda ke kota membawa sketsa alat baru. Sistem pengukur kelembapan tanah berbasis sensor sederhana. Ia gugup, tapi saat melihat peserta lain, ia merasa tenang. Mereka semua punya mimpi sama seperti dirinya. Di ruang seleksi, ia mempresentasikan alatnya. Ia tak bicara banyak, tapi setiap kata keluar dari hati. Ia bercerita tentang ladang milik ayahnya, tentang desa yang butuh teknologi sederhana, dan tentang harapan agar anak-anak desa tak perlu meninggalkan tanah mereka untuk bisa maju. Beberapa hari kemudian, pengumuman datang. Dika lolos. Ia mendapat beasiswa pelatihan selama 3 bulan di kota, semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Di ladang, saat membantu ayahnya menanam cabai, Dika berkata, "Nanti kalau pulang, aku mau bikin sistem tanam yang bisa dipantau dari HP." Ayahnya tertawa kecil. "Kalau bisa, ayah mau belajar juga." Dika tersenyum. Di musim tanam, musim ujian, ia menanam harapan. Dan harapan itu mulai tumbuh. Kota itu panas dan bising. Bagi Dika, yang terbiasa dengan suara jangkrik dan angin ladang, deru kendaraan dan gedung-gedung tinggi terasa seperti dunia lain. Tapi ia tak datang untuk kagum. Ia datang untuk belajar. Pelatihan diadakan di kampus pertanian negeri. Pesertanya dari berbagai daerah. Anak-anak kota dengan laptop canggih, sepatu bersih, dan cara berbicara cepat. Dika datang dengan ransel lusuh, buku catatan bergaris, dan sepatu yang masih berdebu tanah ladang. Hari pertama, ia duduk di barisan belakang. Materi tentang irigasi, tetes, dan sensor kelembapan disampaikan dengan istilah-istilah yang asing. Dika mencatat cepat, tapi beberapa kata membuatnya bingung. Ia tak berani bertanya. Di asrama, ia duduk di pojok, membuka catatan dan mencoba memahami ulang. Saat itulah seorang peserta lain, Raffi, menghampirinya. "Kamu dari mana?" kata Raffi. "Dari lereng Gunung Sumbing," jawab Dika pelan. Raffi tersenyum. "Aku dari kota, tapi kakekku petani. Aku ikut pelatihan ini untuk bantu dia." Sejak itu, mereka sering belajar bersama. Raffi mengajari Dika cara mencari jurnal daring. Dika mengajari Raffi cara membaca tanda-tanda tanah yang kekeringan. Mereka saling melengkapi. Minggu kedua, peserta diminta membuat proyek mini. Dika mengusulkan alat pemantau kelembapan tanah dengan notifikasi SMS. Ia ingin petani tahu kapan harus menyiram tanpa harus menebak-nebak. Kalau alat ini jadi, katanya di depan mentor, petani bisa hemat air dan waktu. Mereka bisa istirahat atau main dengan anaknya. Mentor mengangguk. "Ide bagus, tapi kamu harus bisa jelaskan cara kerjanya secara teknis." Dika menatap papan tulis, tangannya gemetar. Tapi ia ingat ayahnya yang menambal cangkul malam-malam. Ia ingat ladangnya yang kering. Ia mulai menggambar sensor, kabel, baterai, sinyal. Kata-katanya sederhana tapi jujur. Di akhir presentasi, ruangan hening. Lalu tepuk tangan mulai terdengar. Dika menunduk, wajahnya memerah. Malam itu, ia menatap langit dari kota jendela asrama. Tak ada bintang, tapi ia tahu, di balik awan dan lampu-lampu, tetap langit yang sama. Seperti tanah di desanya, diam tapi penuh ajaran. 3 bulan pelatihan berlalu seperti musim yang singkat. Dika pulang ke desanya dengan ransel yang sama, tapi isi kepalanya jauh lebih penuh. Skema alat, catatan pelatihan, dan satu prototip kecil yang ia rawat seperti tanaman muda. Sensor kelembapan tanah yang bisa mengirim notifikasi lewat SMS. Saat ia turun dari bus, jalanan desa masih sama, berdebu, berkelok, dan sepi. Tapi di dadanya ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa seperti membawa cahaya kecil yang bisa ia tanam di tanah kelahirannya. Di rumah, ayahnya sedang duduk di beranda, menambal karung pupuk. Saat melihat Dika, ia hanya mengangguk, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. "Gimana kotanya?" kata ayah. "Rame, tapi nggak ada suara jangkrik," jawab Dika sambil tersenyum. Malam itu mereka duduk bersama di dapur, makan nasi jagung dan sayur lompong. Dika berbicara tentang pelatihan, tentang teman-teman barunya, dan tentang alat yang ia bawa pulang. "Bisa dicoba di ladang kita," katanya. "Kalau berhasil, kita bisa ajarkan ke tetangga.
Keesokan harinya, Dika dan ayahnya memasang alat itu di sudut ladang cabai. Sensor ditanam di lantai, kabel dihubungkan ke baterai kecil, dan ponsel ayahnya disiapkan untuk menerima pesan. Beberapa hari kemudian, saat matahari terik dan tanah mulai kering, ponsel ayahnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Kelembapan tanah rendah, segera siram. Ayahnya membaca pesan itu, lalu menatap Dika. Jadi ini yang kamu pelajari. Dika mengangguk. Ini baru awal, nanti bisa dikembangkan lagi. Tak lama kabar tentang Dika telah menyebar. Anak-anak muda di desa mulai datang ke rumahnya ingin belajar. Dika membuka kelas kecil di balai desa setiap minggu sore. Ia mengajarkan cara membuat alat sederhana, cara membaca data cuaca, bahkan cara menggunakan internet untuk bertani. Lela datang membawa adiknya. Randy yang dulu suka menggambar di kelas, kini membantu membuat poster dan paduan visual. Bahkan Bu Rini datang membawa bibit bunga untuk ditanam bersama anak-anak. Di akhir bulan, mereka panen cabai bersama. Hasilnya lebih banyak dari musim lalu. Lebih penting lagi, mereka panen keyakinan bahwa desa bisa maju tanpa harus pergi jauh. Malam itu, Dika dan ayahnya duduk di pinggir ladang. Langit cerah, penuh dengan bintang. Dulu, ayah kira kamu bakalan ninggalin ladang ini, kata ayahnya pelan. Dika tersenyum. Aku gak ninggalin ya. Aku cuma pergi sebentar buat bawa cahaya pulang. Angin malam berembus pelan. Di bawah langit yang sama, ladang itu kini bukan hanya tempat kerja. Ia telah menjadi tempat belajar, tempat tumbuhnya harapan, dan tempat di mana mimpi-mimpi remaja desa bernama Dika mulai menyala. Dari ladang kecil di lereng gunung, Dika membuktikan bahwa mimpi tak harus tumbuh di kota. Ia membawa cahaya pulang, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh desa. Karena kadang, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang berani. Cerita ini bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang harapan, tentang keberanian untuk belajar, dan tentang cinta pada tanah tempat kita tumbuh. Kalau kamu punya mimpi, jangan tunggu tempat yang sempurna. Mulailah dari tempatmu berdiri, karena tanah yang kamu pijak hari ini bisa jadi ladang impianmu di esok hari. Kalau kamu terinspirasi dari kisah Dika, yuk bantu kami sebarkan semangatnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Ceritamu juga bisa jadi cahaya bagi orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terus tumbuhkan harapan dimanapun kamu berada.